Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Kali ini saya akan membahaskan sistem moneter internasional. Sebelum ini saya telah membahaskan ruang lingkup. Video pertama saya telah menjelaskan ruang lingkup. Yang kedua adalah teori. Yang ketiga tentang teori Heckscher-Ohlin. Dan yang ini saya akan membahaskan sistem moneter internasional. Di sini seperti biasa, agendanya ada 4, yaitu definisi International Monetary System. Yang kedua, historis. Yang ketiga, sistem Bretton Woods. Yang keempat, fluktuasi nilai mata wang. Okey, definisi IMS atau bahasa lainnya sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah pengaturan atau kesepakatan formal antara negara atas nilai tukar masing-masing mata wang negara-negara dunia terhadap mata wang lainnya. Sistem atau ketentuan tersebut mengatur cara-cara metode pembayaran yang dapat diterima antara pembeli iaitu konsumen dan penjual produsen dalam batas negara yang berbeza agar dapat berfungsi. Sistem ini membutuhkan kepercayaan dari setiap partisipan di dalamnya dan tentu saja setiap negara. Bank sentral harus dapat menyediakan cadangan kapital likuiditas yang cukup akibat fluktuasi perdagangan internasional sehingga equilibrium ekonomi global, terutama nilai setiap entitas ekonomi, bisa dikoreksi sewaktu-waktu sesuai nilai realnya. Lanjut ke bahagian historis. Di bahagian sejarah, kapan bermulanya sistem ekonomi moneter internasional ini? Yang pertama terjadi pada Perang Dunia. Sistem kewangan waktu Perang Dunia digunakan standar emas muncul kerana menurut para ahli. Yang kedua merupakan sistem kurs tetap dan cenderung stabil dan kalau berubah tidak terlalu signifikan pada saat itu. Sistem standar emas, stabilnya kurs balas di mana kurs yang tingkat ketinggian yang tidak berubah dan jika ada pergerakan akan selalu diikuti oleh ekspor import. Defisit atau surplus neraca pembayaran berkecenderungan tidak berlangsung sebab dalam kondisi surplus maupun defisit akan cenderung menimbulkan kekuatan dalam perekonomian yang secara otomatis mengakibatkan surplus maupun defisit neraca pembayaran yang terjadi pada akhirnya akan kembali seimbang. Yang ketiga, stabilitas dalam kurs biasanya diikuti oleh ketidakstabilan dalam tingkat harga dengan stabilnya kurs balas di sekuilibrium neraca pembayaran mengakibatkan aliran emas masuk keluar berimbas naik turunnya wang beredar akan langsung menimbulkan gejolak tingkat harga. Yang terakhir, mekanisme penyeimbangan kembali neraca pembayaran dalam hal praktik sering tidak lancar kerana pemerintah bersangkutan tidak mengetahui atur sistem standar emas, justru cenderung menghalanginya. Yang kedua historisnya adalah antar Perang Dunia, masa di mana standar emas berhenti kerana gejolak Perang Dunia Pertama, Agustus 1914. Terputuslah integrasi konvertibilitas mata wang terhadap emas, mekanisme penyesuaian neraca pembayaran dan sistem perekonomian berjalan sendiri-sendiri. Makanya waktu itu emas tidak dijadikan patokan sepenuhnya. Negara mempraktikkan sistem pengawasan, iaitu sistem pengawasan dibagi dengan kontrol devisa sama dengan kurs balas tidak diserahkan dalam mekanisme mekanisme pasar tetapi ditentukan oleh pemerintah. Terjadinya gejala inflasi dikarenakan pemerintah saat itu banyak menggunakan kebijakan anggaran dan cadangan balas untuk membiayai perang. Status negara kreditur menjadi debitur. Sekarang kita saya akan menjelaskan sistem Bretton Woods pada tahun 1945 sehingga 1972.
Sistem Bretton Woods dihasilkan dari pertemuan 44 wakil negara di Bretton Woods, New Hampshire pada Juli 1944. Lembaga yang dihasilkan adalah IMF dan IBRD, World Bank, yang keduanya mempunyai tanggungjawab yang berbeza. Selanjutnya, sistem Bretton Woods berusaha mencegah berulangnya nasionalisme ekonomi dengan kebijakan destruktif, memiskinkan negara tetangga dan mengarah pada kekurangan peraturan-peraturan yang jelas atas terganggunya permainan selama perang. Standard tukar dolar berdasarkan emas menjadi tidak efektif kerana menghadapi kebijakan moneter ekspansif dan meningkatkan inflasi di Amerika Syarikat. Pada tahun 1970, dolar overvalued. Kemudian pada Agustus 1971, Presiden Nixon menghentikan konvertibilitas US dollar ke dalam emas dan memberlakukan biaya tambahan impor sebesar 10%. Yang terakhir, untuk mengatasi letaknya sistem Bretton Woods, 10 negara utama kelompok 10 bertemu di Smithsonian Institute di Washington DC pada Disember 1971. Ini saya akan menjelaskan fluktuasi nilai mata wang apabila setelah sistem Bretton Woods tidak bisa dilakukan, maka kurs tukar fleksibel pada 1973 sehingga sekarang. Dengan matinya sistem Bretton Woods pada Januari 1976, anggota IMF bertemu di Jamaika untuk menyetujui peraturan SME yang baru. 3 elemen kunci persetujuan Jamaika ada, iaitu elemen pertama, kurs fleksibel dideklarasikan bagi anggota IMF. Yang kedua, emas secara resmi dibebaskan sebagai aset cadangan internasional. Yang ketiga, negara-negara non-pengekspor minyak dan negara kurang berkembang diberi akses lebih besar terhadap dana IMF. Inilah yang telah terjadi sekarang ini, di mana emas itu sebagai patokan. Kemudian bukan emas sebagai patokan, tapi emas itu adalah barang yang langka, namun harganya tidak akan turun. Kemudian di minyak juga telah dijadikan salah satu bahan yang sangat berguna dan sangat berharga, dan tidak akan mempengaruhi mana-mana harga mata wang di seluruh dunia. Kurs tukar fleksibel. IMF menyediakan bantuan kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan neraca pembayaran dan kurs tukar. Kondisi nilai tukar US dollar terhadap 21 negara industri menurun, meningkat dan memuncak. Pada September 1985, negara-negara G5 iaitu Perancis, Jepang, Jerman, Inggeris dan Amerika Syarikat bertemu di Hotel Plaza, New York untuk membahas persetujuan bahawa anggota G5 akan mendepresiasi US dollar terhadap mata wang paling utama untuk memecahkan masalah defisit perdagangan Asia. Di sini kita akan bisa lihat di mana Lovre Accord menandai lahirnya sistem mengambang terkendali, dalam mana negara-negara G7 akan bekerjasama mengintervensi dalam pasar falas untuk mengkoreksi over atau undervaluation atas mata wang. Tiga persyaratan mata wang ideal, iaitu pertama, stabilitas kurs tukar; yang kedua, integrasi keuangan penuh; yang ketiga, kebebasan moneter. Mayoritas mata wang di dunia ditambahkan terhadap mata wang tunggal, terutama US dollar dan euro, atau sekeranjang mata wang seperti SDR. Rencana kurs tukar sekarang diklasifikasikan oleh IMF pada tahun 2005. Ya, begitu saja penjelasan saya pada video ini. Semoga semuanya bermanfaat kepada kita semua dan membuka mata kita bahawa sekarang dolar dan euro telah menguasai dunia mata wang. Saya Usama dari Fakultas Ekonomi Syariah.
Assalamualaikum.